Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri raja pergi menyelam ke dalam kolam. Nampak dari jawaban salam bapak-bapak semua berurusan kekenyangan makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling utama sebagai umat yang beriman dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hal penting yang masing-masing di antara kita harus senantiasa kita lakukan adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah seorang hamba dalam bersembahyang melainkan dirinya harus berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak asing bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan di setiap rakaat seorang hamba berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Betul? Betul tidak Bapak Ibu? Apa arti itu semua? Kenapa kita berucap dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin? Karena wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luput dari rasa syukur kita kepadanya. Utamanya adalah perkenan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi taubat dan pahala kita di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah pada tahun ini. Kita masih diperkenankan untuk bisa menikmati malam-malam Ramadan yang itu merupakan angan-angan mereka yang telah mendahului kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin masih ada di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan penyakit. Jika mereka diberikan kesembuhan, maka akan bergabung dengan Bapak Ibu semua pada hari ini. Maka satu hal yang paling utama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini adalah jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun kita hanya senyum. Tapi jangan senyum sendiri, nanti dikira orang gila kita. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Tadi disampaikan oleh pembawa acaranya tadi bahwa materi tema kita adalah tentang jangan meremehkan sedikit pun kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun hanya bermuka manis. Kita ini Pak, menjadi umat yang beriman, kadang keluar masih sudah sombong. Melihat teman dia beriman, tapi mungkin tidak sholat jamaah sama kita. Kita sudah bilang ini ahli neraka. Banyak di antara kita merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nggak tahu kita nanti husnul khotimah atau apa. Ini adalah harapan kita semua. Mau panjang, mau pendek, mau berkecukupan, mau Allah berikan kelebihan dan kelapangan. Satu hal yang menjadi misteri dari diri kita semua, apakah kita akan mendapatkan husnul khotimah? Hidup dalam keadaan
dimudahkan, dan kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa merepotkan. Maka dari itu, berapa banyak di antara kita menjadi beriman justru membuat kita semakin sombong dan beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan tadi di setiap rakaat seorang hamba berucap alhamdulillah. Karena kita bisa menduduki, bergabung bersama orang yang beriman, melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jangan kamu siang beriman, sore lupa lagi, malam beriman, subuh lupa lagi. Itulah manusia. Maka di setiap sholat dan setiap rakaat kita bersyukur alhamdulillah. Ditambah lagi kita tegaskan dalam ayat berikutnya, ihdinas shiratal mustaqim. Manusia mana yang sempurna kemudian dia tidak membaca ihdinas shiratal mustaqim, kecuali ibu. Karena ibu punya 2 rumus. Mama itu 1 nggak pernah ada yang salah, yang kedua kalau salah kembali pasal ke pertama. Betul Pak? Betul Pak? Jangan komplain Pak. Itu udah fenomena belok kanan, iya kan? Tapi saya mana? Oh, apal semua bapak-bapak itu. Maka dari itu, siapapun di antara kita itu butuh hidayah dari Allah SWT. Makanya nggak mungkin sah sholat seorang hamba mereka ia melafazkan alhamdulillah dan ihdinas shiratal mustaqim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah SWT, di musola di masjid ini, jika kita yang akan menjadi semua tentang motivasi kita terhadap Al-Quran, terhadap sholat khususnya. Jika kita tengok satu ayat yang disebutkan saya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dalam firman yang disebutkan ini adalah sesungguhnya aku adalah Allah SWT, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan yang menyerupaiku, ya, melainkan Allah SWT semata. Dan didirikanlah sholat untuk apa? Mengingatku. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika tadi rakaat pertama imam itu membaca surat apa, ayat apa, mungkin Bapak dan Ibu nggak tahu. Betul? Allahu Akbar, ya Allah, abis ini mau jalan-jalan ke bakso. Allahu Akbar, abis ini mau beli es krim. Betul Pak? Bikin goreng, siap malam ini untuk buat imsak. Betul Pak? Pikiran sudah kemana-mana. Padahal Allah jadikan sholat ini agar kita ingat Allah SWT. Tapi yang kita ingat dunia. Itu kita mau jadi apa? Hamba oleh dalam surga. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah SWT, bersyukurlah kita. Maka Allah SWT itu wajibkan kita, dan kita tak pernah ada alat yang suatu apapun untuk beribadah sejak kita lahir. Bukankah Islam yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, beliau sendiri membawanya cuma 23 tahun. Betul Pak? Betul. Berapa lama dakwahnya? 23 tahun. Saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya sudah beriman sejak. Betul tidak Bapak Ibu? Seharusnya bekal amal ibadah kita lebih banyak dari beliau. Betul tidak Bapak Ibu? Betul apa betul? Tapi apa yang kita rasakan? Apa yang kita ibadahkan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Seharusnya seorang yang beriman mengetahui bahwa segala macam ibadah yang Allah tuntunkan kepada kita adalah agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu rasa syukur kepada. Jika kita tengok dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, posisi sebelah kiri bagian bawah yang diundi ustaz-ustaz yang keren itu. Kalau saya tahu ini. Jadi disebutkan di sini walituk
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian semua menyempurnakan jumlah bilangan berpuasa itu, kemudian kalian bertakbir ketika malam Idul Fitri, agar kalian semua bisa mengaplikasikan rasa syukur kepada Allah SWT. Perintah Allah berpuasa ini agar kita bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu yang mengerti Allah SWT. Saya yakin hanya beberapa persen yang ada di sini lepas Ramadan dia yang mulai. Betul tidak Bapak Ibu? Betul apa betul? Berapa persen kira-kira yang kita masih menjaga yang mulai sampai Ramadan? Maka Allah SWT jadikan dia mulai bagi seorang hamba yang beriman minimal selama hidupnya dia bisa melaksanakan dia mulai tarawih pada setiap malam Ramadan. Tarawih ini adalah dia mulai yang dipercepat. Jadi cara amal ibadah kita itu minimal ada gitu. Gak pernah dia mulai ada alhamdulillah gimana pas lagi Ramadan alhamdulillah. Gak sayang apa Allah sama kita. Kurang sayang apa Allah sama kita. Karena Allah gak punya nyiksa hamba Allah yang setia kepadanya. Maka jadilah hamba Allah yang bersyukur. Ajak teman-temannya, ajak saudara-saudara. Wahai adik-adik, generasi muda. Mungkin bapak di sini mengira saya umur berapa? 23? 25? Hah? 30 ya? Sekarang saya umur hampir kepala 4. Maka di sini boleh disebut apa? Ditanya di sini MA, Master of Airport. Bukan ya? Jadi orang tua itu sudah memaksa kita untuk senantiasa meramaikan masjid. Lihat di sini kok ada anak muda cuma sedikit. Betul tidak Bapak Ibu? Kita doakan putra putri kita bisa menjadi pelanjut estafet perjuangan ayah-ayahnya meramaikan masjid Darussalam. Amin. Karena orang itu patokan kebajikannya adalah dalam sholatnya. Karena Allah SWT disebutkan di ayat yang sebelah sana, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat karena sungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji maupun munkar. Di mana di situ Ustaz? Ini yang kebaikan. Bapak Ibu, sumber keburukan dan kejahatan di muka bumi ini cuma 2. Kalau nggak keji, yang munkar. Kalau nggak keji, yang munkar. Cuma 2 ini. Cuma 2 ini. Hanya 2 ini saja. Oleh karenanya, jika mendapati orang tua yang memaksa kita untuk senantiasa meramaikan masjid, maka bersyukurlah wahai anak-anak muda, karena mereka inginkan kalian semua menjadi investasi hamba Allah yang soleh dan soleh. Karena doa yang terbaik bukan dari seorang anak yang mendoakan orang tuanya, tapi anak yang soleh. Awaladin solihin yad'u lahu. Bukan semua doa anak yang diterima Bapak Ibu, tapi apa? Anak yang soleh, bukan anak yang salah. Jadilah kita semua, semoga Allah SWT jadikan kita semua investasi orang tua kita untuk mendapatkan kategori amal soleh dan soleh. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu lima Allah Subhanahu wa taala, nampak Bapak sudah melihat jam-jam semua, sudah melihat bahwasanya arona-arona ngantuk-ngantuknya sudah mulai, dan saya durasi sudah cukup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha ya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.